Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita telah sampai kepada wal mu'allafah. Adapun mu'allaf itu adalah orang aslama yang dia masuk Islam, wa niyatuhu, sementara niatnya itu dhaifatun, itu lemah. Jadi mu'allaf itu adalah orang yang telah masuk Islam sementara niatnya itu masih lemah. Nah, orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Aulahu syarafun, atau dia memiliki kemuliaan, yutawaqqa'u, yang bisa diharapkan bi'ta'ihi, dengan diberinya dia zakat, islamu ghairihi, masuk Islamnya selainnya. Jadi dia ini tokoh kafir yang sudah masuk Islam. Nah, diharapkan dengan dia diberi zakat, tokoh-tokoh kafir yang belum masuk Islam dan para pengikutnya ini juga bisa ikut masuk Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah wariqabu, para budak. Yang dimaksud para budak adalah al-mukatabun, yaitu budak-budak mukatab. Kitabatan sahihatan, yang melakukan akad kitabah sahihatan yang benar, yaitu akad kemerdekaan untuk dirinya dengan cara mencicil bayaran kepada tuannya. Fayu'ta, maka diberi al-mukatabu, budak mukatab, au sayyiduhu, atau yang diberi adalah tuannya, biidnihi, dengan izin mukatab. Diberikan dainahu, hutangnya mukatab, in ajaza anil wafa, jika mukatab tadi itu tidak mampu dari melunasi hutangnya. Wa in kana kasuban, meskipun budak mukatab tadi itu pandai bekerja. La min zakati sayyidihi, tidak diberi dari zakatnya tuannya, libaqaihi, karena tetapnya budak mukatab, ala milkihi, atas kepemilikan tuannya. Jadi budak mukatab tadi itu enggak boleh diberi zakat dari zakatnya tuannya, karena tetapnya budak mukatab tadi itu dalam kepemilikan tuannya. Itu sama saja seperti ayah memberi zakat kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal gharimu, gharim. Siapa gharim itu? Gharim adalah orang istadana, yang dia berhutang, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, li ghairi maksiatin, untuk selain kemaksiatan. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk selain kemaksiatan, bukan untuk kemaksiatan. Fayu'ta, maka diberi, lahu, untuknya, in ajaza, jika dia tidak mampu, an wafaidain, dari melunasi hutangnya. Wa in kana kasuban, meskipun orang yang berhutang tadi itu pandai bekerja. Idil kasbu, karena adanya pekerjaan itu layat fa'u, itu enggak bisa menolak, enggak bisa menutupi hajatahu, kebutuhannya dia, liwafaihi, untuk melunasi hutangnya. In jalladdainu, in halladdainu, jika telah jatuh tempo apa hutangnya. Jadi orang yang berhutang untuk selain kemaksiatan itu berhak mendapatkan zakat, meskipun dia pandai bekerja, karena pekerjaan itu enggak bisa menutupi kebutuhan untuk melunasi hutangnya ketika hutangnya tadi sudah jatuh tempo. Summa, kemudian, illam yakun ma'ahu syai'un, jika tidak ada ma'ahu, bersamanya, syai'un, sesuatu apapun, jika dia tidak memiliki harta sedikit pun, maka u'tiya, maka dia diberi al-kula, kepada keseluruhannya, supaya dia dengan harta tadi dia bisa membayar seluruh hutangnya. Wa illa, kalau dia memiliki harta, fa in kana, jika bihaitsu, dengan sekira, lau qadadainahu, seandainya kalau dia melunasi hutangnya, mimma, dari harta, ma'ahu, yang ada bersamanya, tamaskana, niscaya dia menjadi miskin, maka turika, maka ditinggalkan, dibiarkan, lahu, untuknya, mimma, dari harta, ma'ahu, yang ada bersamanya, dibiarkan bersamanya, ma, sesuatu, yakfihi, yang bisa mencukupinya, ay al umrul ghalib, kepada umur secara umum. Kamastadharuna, kamastadharohu, sebagaimana telah menjelaskan yang demikian itu syekhuna, guru kami.
wa u'tiya dan dia diberi ma sesuatu yakti yang dia bisa melunasi bihi dengan ma tadi baqiyatainihi yaitu sisa hutangnya. Jadi jika dia tidak memiliki harta sedikit pun untuk membayar hutangnya, maka dia diberi seluruh hutangnya tadi dibayarkan, diambil dengan dari harta zakat supaya dia bisa melunasi hutangnya. Tetapi kalau dia masih memiliki harta yang sekira kalau dia bayarkan seluruh hartanya tadi untuk membayar hutangnya, maka dia akan menjadi miskin seketika itu. Maka bagaimana? Maka ditinggalkan harta yang ada pada sisinya tadi untuk mencukupi umur secara umum, kemudian dia diberi harta zakat sekira bisa melunasi sisa hutangnya. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua adalah auli islahi dzatil bain, atau untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Jadi macam gharim yang kedua ini adalah seorang yang berhutang untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang bersengketa. Nah, maka orang yang semacam ini dia ini berhak diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Fayu'ta maka diberi mastadanahu sesuatu yang dia berhutang kepada ma lidzalika untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih tadi, walau ghaniyan walaupun dia kaya. Amma idza lam yastadin, adapun kalau dia tidak berhutang, bal a'tad, akan tetapi dia itu memberikan dzalika untuk keperluan mendamaikan tadi, min malihi dia memberikan tadi dari hartanya, fa innahu la yu'tah, maka dia tidak diberi dari harta zakat. Tapi kalau dia dalam mendamaikan perselisihan tadi, dia ambil daripada harta dirinya sendiri, dia nggak berhutang untuk mendamaikan tadi, maka dia tidak diberi zakat. Yang diberi zakat adalah untuk mendamaikan dua belah pihak, tetapi cara mendamaikannya tadi dia dengan cara berhutang. Itu yang diberi zakat. Kemudian fayu'tal mustadin, maka diberi mustadin orang yang berhutang limaslahatin untuk kemaslahatan amatin, kemaslahatan umum. Fayu'tal mustadinu, maka diberi al mustadinu orang yang berhutang limaslahatin amatin untuk kemaslahatan umum. Kaqiradhaifin, seperti menjamu tamu, hutang untuk menjamu tamu, wa faqi asirin, dan utang untuk membebaskan tawanan, wa imaratin nahwi masjidin, dan untuk seumpama memakmurkan masjid, wa in ghaniya, meskipun dia kaya. Jadi orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, untuk membangun jembatan, untuk membangun masjid, untuk membebaskan tawanan, atau untuk menjamu tamu, maka dia diberi harta zakat, wa in ghaniya, meskipun dia kaya. Aulidoman, atau dia berhutang karena menanggung hutangnya orang lain. Fa in kana dhaminu, apabila adanya orang yang menanggung hutang, wal asilu, dan orang yang ditanggung hutangnya itu mu'siraini, yaitu dua orang yang miskin, orang yang nanggung hutang miskin, orang yang ditanggung hutang juga miskin, maka u'tiyad dhaminu wa fa'ahu, maka dhamin tadi diberi wa fa'ahu untuk melunasi hutangnya, diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Awil asilu musiron, atau orang yang ditanggung hutangnya itu musiron, itu kaya, tuna domin, bukan yang domin, maka u'tiya, maka domin tadi diberi, in domina bila idnin, jika dia menanggung hutangnya tadi bila idnin, dengan tanpa izin. Au aksuhu, atau kebalikannya. Aksuhu kebalikannya berarti al asil, orang yang ditanggung hutangnya itu muksir, itu miskin. Maka u'tiya, maka diberi siapa al asilu, orang yang ditanggung hutangnya tadi, la dominu, bukan orang yang menanggung hutang. Yang diberi adalah asil, bukan yang domin.
Kemudian wa idza wafa, dan apabila telah melunasi siapa dhamin, melunasinya tadi min sahmil gharim, dari bagian gharim, lam yarji, maka dhamin tadi enggak boleh menuntut alal asil kepada orang yang ditanggung hutang. Wa in dhamina biiznihi, meskipun dhamin tadi menjamin menanggung hutangnya dengan izinnya asil. Wala yusrafu, dan enggak boleh diberikan min zakati, daripada zakat, syai'un, sedikit pun, likafanil mayit, untuk mengkafani mayit, itu enggak boleh. Au bibina'il masjidin, atau untuk membangun masjid, jadi enggak boleh. Zakat untuk mengkafani mayit atau untuk membangun masjid itu enggak boleh. Wa tusuddiqah wa yusaddaqu, dan dibenarkan mudda'i kitabatin, orang yang ngaku-ngaku budak mukatab itu dibenarkan. Au ghurmin, atau orang yang ngaku gharem, punya hutang, itu dibenarkan. Bi ikhbari adlin, dengan informasi yang datang daripada orang yang adil. Wa tasdiqi sayyidin, dan pembenaran dari tuan. Au rabbitaini, atau pembenaran dari pemilik hutang. Awishtihari halin, atau sudah masyhur keadaannya, bainan nas, antara manusia. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.